Izinin saya untuk bisa sharing tentang bagaimana cara saya mendapatkan uang 38,58 dolar dalam waktu 4 bulan dengan menjualkan foto-foto saya melalui satu platform namanya Shutterstock. So stay tune guys. Halo semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah mau menyempatkan diri nonton vlog saya hari ini. Jadi saya akan sharingin kepada teman-teman semua yang baru masuk ke dunia Shutterstock, mungkin masih nunggu approval, masih ditolak, atau mungkin juga sudah mulai terjual lagi dalam masa penantian nih untuk payout pertama. Nah, di video kali ini saya mau sharingin pada teman-teman semua yang mungkin juga baru tentang bagaimana mungkin baru tahu nemu channel YouTube saya, bisa juga tadinya mungkin nonton Mas Rizky, Mas Fajrul, Mas Herwin Bahar, ataupun siapapun teman-teman kontributor lainnya. Saya akan bicara tentang sebuah angka yang kecil aja. Jadi kita bicara angka yang mungkin sama gajinya teman-teman, pasti lebih besar gajinya teman-teman. Jadi 38,58 dolar yang kalau saya rupiahin mungkin ya berkisar antara 500 sampai 600 ribuan lah, kurang lebih begitu. Angka yang sangat kecil sekali lagi, cuman saya menghasilkan ini juga tidak cepat-cepat amat. Jadi waktunya kurang lebih 4 bulan. Tapi ternyata dari hal-hal sederhana, dari foto-foto sederhana, itu saya bisa mendapatkan uang 38 dolar 58 sen, padahal saya juga tidak sedang bekerja. Kalau teman-teman baru aja lagi mencari-cari nih tentang bagaimana caranya sih mendapatkan passive income, mendapatkan side hustle ya misalnya, ini saya dapat uangnya dari mana? Saya dapat uangnya adalah dari satu platform foto agency, namanya adalah Shutterstock. Dimana saat ini saya masuk tahun kelima, jadi saya masuk itu November 2017 ya. Ya mungkin sudah hampir 6 tahun. Saya mau sharingin satu cerita di mana saya mendapatkan uang kecil lah, 500 ribuan itu tadi, dalam waktu 4 bulan dengan memotret benda-benda yang ada di sekitaran rumah saya. Jadi pada prinsipnya saya itu sangat bangga untuk memproklamirkan diri bahwa saya tuh di Microstock ini saya adalah daily shooter. Jadi daily shooter itu adalah orang yang memotret benda-benda keseharian aja. Jadi saya lihat daun, saya foto daunnya, saya bikin cappuccino, saya bikin cappuccinonya. Di rak lemari saya ada kucing Inggris ya, saya foto kucing Inggrisnya gitu. Jadi saya tidak membuat sebuah konsep-konsep pemotretan yang ribet, yang terlalu banyak propertinya, tapi apa yang saya miliki, apa yang saya lihat di depan mata saya itu yang saya foto. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali silahkan daftar jadi kontributor Shutterstock. Jadi teman-teman sudah saya sediakan linknya di bawah, itu nanti daftar menjadi kontributor Shutterstock. Kontributor itu istilah khusus untuk kita yang mau melamar sebagai wartawan online-nya Shutterstock. Daftarnya sederhana, intinya cuma masukin username, email, password, sama seperti ketika teman-teman daftar ke Instagram maupun TikTok, kemudian daftar Shopee dan lain sebagainya. Tapi yang ini teman-teman akan ditanyain tentang nanti duitnya kalau sudah mau payout mau ditransfer kemana. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Setelah itu saya menyarankan teman-teman untuk membuat sistem pembayarannya. Pembayaran itu ada 3, Skrill, Payoneer, sama PayPal. Saya kebetulan menggunakan PayPal sudah lebih dari 10 tahun. Dan saya bisa declare bahwa PayPal itu sebenarnya exchange rate-nya yang paling buruk ya. Cuman ya karena perusahaannya bagus sekali, maka saya nggak peduli lah. Mau misalnya lebih murah, atau misalnya ya lebih murah 200 perak, 300 perak, buat saya nggak ada masalah. Jadi ini kembali ke masing-masing kita. Jadi ada 3 macam pembayaran, nanti teman-teman isi. Lalu berikutnya nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi yang namanya tax form atau form pajak. Jadi form pajak ini antara wajib dan tidak sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya wajib ya. Kenapa wajib? Karena kalau saya nggak ngisi tax formnya ini, nanti royalti saya dipotong sampai 30% sama Amerika. Saya nggak mau lah, karena
ya anggap aja misalnya $30 ya penghasilan, terus dipotong 30% itu kan hampir $10, itu nyesek juga gitu, karena kan kita kan jualan fotonya receh-receh ya, 10 sen, 20 sen gitu ya. Maka kalau teman-teman belum punya NPWP, segera daftar, hubungi account representatif atau AR pajak ya teman-teman, nanti kasih tahu dari kecamatan mana, dari kelurahan mana, nanti dia akan dengan senang hati membantu teman-teman semua. Nah, tax form ini harus disubmit, biasanya setiap tahun harus kita perbarui, khususnya ketika mau ngumpulin SPT tahunan. Teman-teman nggak usah khawatir, menurut data yang saya tanyakan langsung ke AR pajak saya per Januari 2023, kalau kayak freelancer begitu, setahu saya itu kalau omsetnya di bawah 500 juta itu masih belum kena pajak. Jadi ini peraturan pemerintah ini kan berubah-ubah terus ya. Jadi saya update ini kan 2023, saya Januari lalu tanya ke kantor pajak ya kurang lebih begitu. Jadi di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak lah ini ya gitu. Jadi tapi harus laporan. Maka SPT tahunan bulan Maret itu wajib dilakukan gitu ya. Lalu kalau sudah, yang berikutnya adalah yang keempat, teman-teman bikin karya. Bikin karya itu teman-teman bisa bikin foto, bisa bikin footage. Footage itu adalah video tanpa suara. Maka kemarin kayak footage ya yang saya dapat di Pasar Legi Kota Gede Jogja, itu footage sederhana, ibu-ibu jualan sayur, yang satu bayar, yang satu membeli, kemudian ada yang lalu lalang, itu laku $1 sekian lah. Dari situ ada juga foto muka saya jualan foto muka saya tuh kemarin juga laku 10 sen, saya berharapnya bisa lebih, nanti lama-lama bisa $15, $25 gitu ya untuk satu kali downloadnya. Kemudian step berikutnya adalah diedit. Saya walaupun ada foto-foto saya kayak foto asbak ini tidak diedit dan hanya menggunakan smartphone, itu laku $1 lebih. Cuman saya menyarankan teman-teman untuk melalui proses editing. Jadi proses editing itu kuncinya adalah senatural mungkin dan fotonya mesti sharp and clear. Jadi terang, kemudian pencahayaannya bagus, itu sharp and clear. Kenapa harus diedit? Ini semacam ikhtiar ya, semacam usaha kita serius dalam menjalankan bisnis, bahwa di industri digital itu yang namanya foto pasti diedit gitu. Kalau enggak, ya kadang kayak saya kan menggunakan Canon ya. Canon itu fotonya mentah sekali. Tapi justru itulah bagusnya Canon menurut saya. Sehingga tidak ada kayak filter itu nggak ada, saya nggak suka gitu. Sehingga Canon itu memberikan kebebasan bagi saya sebagai penggunanya untuk ngedit sesuai dengan kemauan dan idealisme saya. Kalau sudah fotonya nanti sudah diedit, fotonya tinggal disubmit, ditulis berdasarkan kategorinya. Kalau editorial, teman-teman tinggal tulis deskripsi untuk ala editorial. Teman-teman bisa browsing di channel YouTube saya tentang misalnya memotret muka manusia, kemudian memotret bangunan arsitektural, kemudian misalnya itu yang editorial ya, yang editorial. Kemudian kalau yang komersial itu misalnya memotret makanan, itu di channel YouTube saya semuanya ada. Jadi teman-teman bisa contek. Oke, sekarang kita akan bicara tentang foto-foto apa saja yang laku. Saya bisa klaim bahwa semua foto itu laku. Karena itulah serunya Shutterstock. Jadi $38,58 itu didapatnya uangnya macam-macam. Ada yang saya jualan satu foto sikat gigi, lakunya $15. Ada juga yang jualan muka saya dapatnya 10 sen. Ada lagi jualan kayak emergency button di rumah sakit, itu kan selalu ada emergency button ya buat pasien yang misalnya dalam penanganan khusus, misalnya kayak kehamilan segala macam, itu harus ada emergency buttonnya. Itu fotonya bisa laku sampai $3. Kemudian foto saya di Singapura, saya cukup sering ke Singapura karena menarik sekali kotanya ya. Itu saya mampir ke Clarke Quay. Jadi Clarke Quay itu satu area yang ada sungainya. Biasanya saya suka naik Singapore River Cruise di situ. Itu laku $1 lebih. Jadi ini sebenarnya itu $38 itu 58 sen itu sebenarnya tidak semuanya 10 sen. Maka saya menyarankan teman-teman itu membuat foto itu ya ada dua. Ada komersialnya,
ada editorialnya. Baik itu foto maupun footage ya, video tanpa suara, itu semua dibikin di 2 kategori itu. Karena belum tentu rezekinya di komersial aja. Kadang-kadang rezeki kita di editorial juga ada gitu. Jadi harus balance portofolionya antara editorial sama komersial. Selalu ada orang yang membutuhkan komersial, selalu ada juga orang atau company yang membutuhkan foto editorial. Karena itulah di Shutterstock itu kadang buyer ya, calon pembeli itu bahkan memilih, saya mau yang editorial aja lah karena saya digunakan untuk portal berita, atau saya maunya harus komersial karena saya ditujukan untuk monetisasi perusahaan saya. Tadi step-stepnya sudah saya jelaskan, kemudian foto-foto seperti apa yang sudah saya jelaskan yang laku ya. Kemudian pertanyaan paling sering adalah, bisa nggak memulai ini semua dengan menggunakan smartphone? Jawabannya bisa. Karena di channel YouTube saya pernah membahas tentang bagaimana kita menggunakan smartphone. Intinya, cara menggunakan smartphone yang ada, kemudian foto-foto sederhana lah yang laku dari smartphone juga ada. Seperti tadi saya juga sudah contohkan bahwa ada foto asbak ya, pakai smartphone, nggak diedit lagi, lakunya malah $1 lebih. Jadi teman-teman lakukan variasi intinya. Jadi kemudian ini yang paling susah nih. Ini saya yakin paling susah. Ini tidak muda, tidak tua, tidak miskin, tidak kaya. Satu hal ini susah buat kita semua. Namanya adalah konsisten. Karena banyak yang tanya, Mas, di portofolio berapa kita akan laku? Itu yang tahu cuma Tuhan. Jawabannya klasik, klise banget. Maka saya pribadi, saya laku pertama kali laku itu setelah 2 bulan. Di portofolio saya 70-80. Ada subscriber saya yang sudah 400 foto, nggak laku-laku ada juga. Tapi ada murid saya, dia belajar dari saya, itu baru 3 minggu, dengan 7 foto, sudah laku 3 kali. Nah, sehingga bisnis ini tuh tidak mengenal level profesionalitas menurut saya, untuk di awal-awal ya. Jadi, murid saya bisa dapat uang lebih cepat daripada saya, memungkinkan. Tapi murid saya yang lain atau viewer saya yang lain yang ikut kelas saya itu tiba-tiba sudah sampai 400 foto belum dapat uang, juga memungkinkan. Maka kalau tips dari saya, ini tips sederhana, tips orang bodoh lah kurang lebih gitu. Jadi saya juga nggak pinter-pinter amat gitu. Saya sharingin ini karena saya merasa kok asik juga ya dapat $38,58 dalam waktu 4 bulan dengan foto-foto sederhana gitu, daripada fotonya nganggur ya. Tipsnya adalah memotret rutin, kemudian submit tiap hari tanpa henti selama 3 bulan. Hari Senin 1, Selasa 1, Rebo 1 lagi, terus sampai 3 bulan. Kalau beberapa orang yang sudah saya sharingin itu, kok ternyata sering lakunya. Karena konsisten itu kan nggak semua orang mampu. Nah, satu sisi, yang namanya Shutterstock itu ada robot artificial intelligence, di mana algoritmanya itu bekerja ketika melihat kontributor-kontributor yang rajin. Jadi kita tidak bicara bahwa sehari harus 50 foto, enggak. Kadang sehari cuma 1 foto. Saya tuh mengedukasi viewer saya, itu tuh cuma 1 hari kirim 1 foto, 1 hari kirim 1 foto lagi, terus 3 bulan jangan berhenti. Biasanya di bulan pertama atau kedua gitu, atau bahkan kalau yang apes ya mungkin ketiga gitu, Mas akhirnya dapat penjualan pertama. Lalu gimana caranya kalau teman-teman kepengen belajar lebih lanjut? Sederhana, teman-teman bisa nontonin semua vlog-vlog saya di channel YouTube ini. Jadi saya punya sekitar 900 video yang mungkin hampir 80%-nya itu membahas tentang dunia fotografi dan memotret hal-hal sederhana, receh-receh seperti ini, meluangkan hobi biar fotografi itu tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga mulailah dapat uang lah sedikit-sedikit. Kita tidak bicara uang yang besar dulu, tapi kita bicara uang sederhana yang tadi bahkan anggaplah misalnya 500.000 ya, 500.000 kok selama 4 bulan. Itu kan berarti kan per bulannya cuma 125.000. Cuman saya kalau yang mau ya, kalau teman-teman mau, ini kan satu income tambahan dan belum tentu dapetnya segitu juga gitu. Bisa jadi sebulan $30 ya ada, sebulan $50 juga pernah gitu. Jadi
tidak ada yang pernah tahu rezeki kita tuh dapetnya dari mana. Nah, teman-teman bisa tonton semua video saya. Kita punya 900 video yang 80% itu tentang dunia fotografi dan tips-tips sederhana memotret, memahami komposisi, lighting, kemudian gimana caranya motret pakai smartphone, caranya pakai mirrorless kamera itu gimana, semuanya ada di channel YouTube saya. Kalau teman-teman kepengen lebih komprehensif, ya teman-teman bisa download. Saya punya 2 ebook dan sedang dalam proses untuk membuat online kelas saya. Itu nanti teman-teman cek link di bawah, itu bisa bayar lewat GoPay, bisa bayar transfer antar bank, lewat Indomaret, PayPal, kartu kredit, semuanya bisa. Kalau ebook ada jualan foto dengan Shutterstock. Kalau online kelas memang sedang dalam proses pembuatan, jadi kalau nanti saya kasih linknya di bawah, berarti sudah bisa di-download. Kalau belum, ya teman-teman baru bisa akses untuk ebooknya saja. Kalau teman-teman masih kurang puas, teman-teman bisa datang ke Jogja, ikut kelas live shooting, jadi 2 jam. Kemudian biasanya nanti saya atur spotnya ada di mana, di titik mana, kemudian nanti teman-teman saya akan ajak langsung motret, saya kasih tips langsung di lapangan. Ada juga yang memang kelasnya itu nanti di cafe saya, kemudian kita belajar bersama tentang submission. Jadi ada yang kelas pemotretan, ada yang kelas submission, itu semuanya ada masing-masing. Jadi teman-teman bisa cek link di bawah. Tapi kembali lagi, ini sesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau teman-teman saat ini belum ada budget, tapi pengen belajar, silahkan nonton channel YouTube saya. Itu for free. Tapi kalau teman-teman kepengen lebih komprehensif, kepengen ketemu langsung, kepengen belajar lebih detail, itu tadi saya bilang bisa ikut kelas saya di Jogja, atau misalnya teman-teman download ebook saya di bawah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat, teman-teman bisa mendapatkan income tambahan dengan uang-uang yang sederhana, uang-uang yang kecil, tapi semoga berkah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua mendapatkan 500.000 setiap 4 bulan, terus ya 500.000 setiap 4 bulan kan berarti kan 1 tahun kayak 1,2 juta. 1,2 juta bersih setahun itu kayak satu angka yang menurut saya mau dibelikan emas bisa, mau diinvestasikan ke saham bisa, teman-teman mau buat tambah-tambah uang liburan juga bisa. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana ini kecil, cuman kalau kita lakukan secara konsisten, pasti akan ada jawaban yang lebih indah lah gitu ya. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu bahwa 38,58 dolar sen ini saya dapat dari bervariasi foto-foto saya selama 4 bulan kurang lebih ya. Dan fotonya ada yang laku 10 sen, ada yang lakunya 15 dolar, ada yang lakunya 3 dolar, 1 dolar. Jadi kita tidak bisa mengontrol berapa royaltinya, karena semua royalti itu sudah diatur sama Shutterstock yang menentukan uang juga mereka. Jadi kita tinggal submit karya aja. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah datang ke channel YouTube saya. Teman-teman bisa cek link di bawah untuk ngelihat semua materi pembelajaran saya, kemudian peralatan-peralatan fotografi gear saya, kamera, lensa, adapter, dan sebagainya semua ada di bawah. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.